Pemirsa, meski gencatan senjata sudah terlaksana, Zionis Israel dan Amerika Serikat tidak berhenti mengusik Iran. Kali ini Badan Energi Atom Dunia (IAEA) dan PBB diminta untuk menginspeksi situs nuklir Iran yang diserang oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat. Di sisi lain, meski Israel diyakini memiliki senjata nuklir sejak lama, IAEA dan PBB memilih bungkam. Apakah standar ganda ini akan terus berlanjut dan apa langkah yang bisa diambil Iran untuk menghentikan gangguan terhadap instalasi nuklirnya? Saya akan membahasnya bersama dengan analis geopolitik dan hubungan internasional, Bapak Dian Wirengjurit. Selamat malam, Pak Dian. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa. Baik, Pak Dian, Zionis Israel dan Amerika tampaknya tidak berhenti untuk mengganggu Iran. Iran terus dicurigai punya senjata nuklir. Kenapa mereka terus memakai alasan senjata nuklir untuk mengganggu dan menyerang Iran, Pak? Terima kasih, Mbak. Ini bukan pertama kali, Mbak. Dulu tahun 90-an akhir itu dengan Korea Utara. Korea Utara juga mengalami hal yang sama yang dituduhkan oleh Amerika dan sekutunya. Dan ketika itu juga pada awal tahun 2000-an, itu tahun 2005 misalnya, Korea Utara itu sudah menolak kok dikunjungi oleh para inspektur dari IAEA. Kalau mau jujur, dari dulu sejak masa itu, IAEA memang kehilangan kredibilitasnya ya, karena sangat-sangat memihak dan laporan-laporannya sangat tidak objektif. Seorang mantan inspektur bahkan mengatakan bahwa laporan-laporan IAEA itu seperti pesanan. Jadi kalau tidak memuaskan para pimpinan IAEA, pasti ditolak oleh IAEA. Sementara IAEA sendiri mendasarkan laporannya itu pada hasil yang katanya hasil intelijen Mossad. Buat saya ini satu kecenderungan yang sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat internasional, khususnya para negara pihak perjanjian Non-Proliferation Treaty atau NPT, yang memang badan IAEA memiliki wewenang untuk mengawasi negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Kalau tadi dikatakan standar ganda dalam kasus Israel, memang tidak bisa diberlakukan karena Israel bukan negara pihak NPT. Makanya dia tidak bisa diperiksa oleh IAEA. Karena IAEA hanya berwenang memeriksa anggota IAEA yang dicurigai mengembangkan program senjata nuklir dalam program nuklirnya seperti Iran dan Korea Utara. Nah, di Korea Utara, Presiden Kim Jong-il waktu itu tegas menyatakan tidak bisa menerima kunjungan inspektur IAEA. Nah, sekarang dalam kasus di Iran terlihat juga kok bahwa IAEA itu sejak dipimpin oleh sebelumnya dirjennya namanya Yukiya Amano, itu juga sudah terbukti bahwa ada laporan, ada bukti yang dibocorkan kepada Wikileaks menyatakan, Yukiya Amano itu menyatakan dalam sebuah telepon dengan duta besar Amerika di Wina, Amerika maunya apa, kami akan ikuti. Nah, sekarang Rafael Grossi pun memiliki kecenderungan mengikuti kemauan Barat nampaknya, karena hanya Iran yang dijadikan bulan-bulanan. Baik, berarti kredibilitas dari IAEA ini memang diragukan ya, Pak Dian? Ya. Oke, saya akan bergeser dulu ke kontributor kami, ada Ismail Amin yang saat ini berada di Iran. Ismail, kami di sini ingin tahu bagaimana respons lengkap dari pemerintah Iran terkait rencana inspeksi IAEA dan juga PBB ke situs nuklir Iran. Ya, Mbak Sylvia Iskandar, pemerintah Iran secara resmi menolak adanya inspeksi ini, bahkan sebelumnya dan telah disepakati oleh parlemen Iran untuk menonaktifkan sementara atau menangguhkan sementara keanggotaan Iran di IAEA ini. Bahkan dalam komentarnya pada wawancara yang disiarkan televisi pada Kamis malam, Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, itu menolak klaim Presiden AS Donald Trump bahwa perundingan nuklir dengan Iran akan diadakan minggu depan. Di Menteri Luar Negeri Iran mengatakan tidak akan ada kesepakatan yang dibuat untuk memulai kembali perundingan, bahkan belum ada pembicaraan tentang perundingan. Subjek perundingan ini tidak perlu dipertanyakan lagi menurutnya.
Jadi Arakci mengecam serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran sebagai pengkhianatan terhadap diplomasi dan perundingan. Dan Arakci mengatakan kalau klaim Donald Trump bahwa serangannya telah berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran sehingga aktivitasnya berhenti, maka seharusnya tidak perlu lagi ada tawaran negosiasi dan pembicaraan. Sebab negosiasi kan bertujuan sebagai langkah diplomasi damai agar Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya. Oleh karena itu, tawaran permintaan dari IAEA ini, Badan Energi Atom Internasional ditolak keras oleh Iran dan itu disepakati juga oleh Parlemen Iran. Oke. Jadi Iran sudah membantah bahwa mereka akan berunding dengan Amerika Serikat soal nuklir. Kemudian Iran juga sudah mengatakan, Pak Dian, bahwa mereka tidak akan mengizinkan inspektor IAEA dan juga PBB untuk mengunjungi situs nuklir mereka. Nah, Pak Dian, apakah sikap Iran ini akan menimbulkan ketegangan baru? Kalau dibilang menimbulkan ketegangan baru, ya pasti bisa dibayangkan demikian. Karena tanpa adanya isu tentang penolakan pihak Iran terhadap inspektur IAEA, ketegangan tidak akan bisa begitu saja hilang hanya dengan sebuah ceasefire. Karena di balik ceasefire, masing-masing pihak melakukan konsolidasi, baik Israel maupun Iran maupun Amerika. Dan buat saya kembali kepada IAEA, buat saya sumber dari semua masalah ini, kalau mau jujur, ada di pihak IAEA yang memang tidak pernah bersifat objektif terhadap negara-negara seperti Korea Utara atau Iran yang memang berseberangan baik dalam policy maupun dalam kebijakan nuklirnya dengan negara-negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dari sejak awal juga yang ada kepada kedua negara ini, dalam hal ini khususnya kepada Iran, adalah kecurigaan. Buat saya mereka sudah berangkat melalui kecurigaan yang dicari pembenarannya melalui data. Data-data yang ada adalah data-data semua yang dibuat oleh Barat atau IAEA yang sudah disetujui oleh board-nya. Buat saya hal ini sangat tidak objektif. Makanya pengalaman dari Korea Utara dulu menunjukkan bahwa akhirnya Korea Utara keluar dari IAEA, dari NPT, yang kemudian melanjutkan program nuklirnya sehingga melewati tahap uji coba dan roket-roketnya sudah bisa melewati Jepang. Artinya ketika sebuah negara keluar dari IAEA, dari NPT, mereka tidak akan bisa menjadi subjek dari inspektor IAEA. Kelihatannya Iran akan mengikuti jejak seperti ini kalau memang sikap arogansi Amerika dan Israel apalagi seperti yang ditunjukkan oleh Trump. Apalagi buat saya sebuah pernyataan dari seorang presiden yang namanya Trump itu sangat di luar kaidah-kaidah etika dan diplomasi yang selama ini berlaku. Mengatakan beruntung bahwa presiden Iran tidak dibunuh. Suatu pernyataan yang kasar yang buat saya pasti akan menimbulkan kemarahan di Iran. Dan saya meyakini bahwa tindakan Iran akan keluar bukan tindakan keluar dari NPT, bukan tindakan yang mengada-ada, tapi juga sudah dipertimbangkan seperti halnya Korea Utara. Oke, baik Pak Dian. Dan terakhir ke Mas Ismail. Mas Ismail, sebetulnya setelah dibom oleh Amerika, bagaimana kondisi 3 situs utama nuklir Iran yang ada di Fordo, Natanz, dan Isfahan? Apakah masih ada aktivitas pengayaan uranium di sana? Ya, Kepala Badan Energi Atom Nasional Iran mengatakan bahwa aktivitas pengayaan uranium tidak akan berhenti, walaupun dilaporkan memang terjadi kerusakan dan disebutkan bahwa kerusakan akan dapat bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat. Kami sendiri berada di Qum, sekitar 30 km dari Fordo, salah satu situs nuklir yang diserang oleh Amerika Serikat. Dan pada saat penyerangan kami tidak merasakan ada suara atau getaran apapun. Jauh dari apa yang diklaim bahwa ledakan sangat besar terjadi, dan sementara kami pada waktu itu tidak mendengarkan apa-apa. Begitu juga di Isfahan. Pukul 3 pagi Isfahan diserang, namun pada pukul 6 pagi masyarakat dan warga Isfahan disiarkan di televisi mereka melakukan senam dan olahraga di taman. Jadi serangan tersebut secara umum tidak menyebabkan kekhawatiran bagi rakyat Iran, dan juga disebutkan bahwa tinjauan atau laporan secara detail mengenai kerusakan itu belum dilaporkan secara mendetail oleh pihak yang berwenang.
Namun disebutkan bahwa serangan tersebut telah melanggar semua kesepakatan internasional, termasuk merusak upaya negosiasi damai yang telah proses sedang berjalan yang telah dilakukan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Arakci, itu telah mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB dan juga kepada Sekjen PBB untuk menganggap Amerika Serikat dan Israel sebagai agresor dan mengecam keras atas serangan tersebut. Penghentian sementara atau penangguhan sementara keanggotaan Iran dari Badan Energi Atom Internasional menyebutkan bahwa salah satu alasannya karena Grossi atau kepala dari badan ini itu diindikasi bekerja sama dengan pihak Israel, terutama dalam menginformasikan letak-letak lokasi fasilitas nuklir, sehingga inspeksi atau apa yang diminta oleh Grossi ini ditolak mentah-mentah oleh Iran. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas informasi dari rekan kami Ismail Amin dan juga Bapak Dian Wirangjurit. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.